Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel. Subuh ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bank of Tokyo, Jatimamur, Pondok Gede, Bekasi. Dalam rangka mengikuti kajian Ahad Subuh yang akan diisi oleh Bapak Bambang Sumantoro SH yang bertemakan kebahagiaan tanpa syarat. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antara nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita di akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, atau tetangga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah SWT ampuni semua dosa dan kesalahannya, kemudian menempatkan mereka di sisi Allah SWT sebagai tempat terbaik. Demikian juga kita doakan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, saudara-saudara kita, sahabat, tetangga kita yang mungkin pada pagi hari ini kurang sehat atau diberikan ujian Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kesabaran dan sembuhkan semua penyakitnya, kemudian ditetapkan sebagai orang-orang yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam. Itu mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini kita insyaallah akan mendengarkan tausiah Maudatul Hasanah dari Al-Mukarram Bapak Haji Bambang Sumantoro. Untuk itu silahkan untuk mengisi pagi hari ini dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi saya suruh siapa, saya tiba-tiba masuk. Baik, mungkin saya saya bukan ustadz, tapi mungkin bisa jadi saya akan sampaikan tentang kehidupan hari-hari, yaitu tentang kebahagiaan. Saya awali dengan pertanyaan, apakah bapak-bapak sekalian selalu mendapatkan yang namanya hidup bahagia? Bapak-bapak sekalian, saya tanya, apakah selalu ingin hidupnya berbahagia? Dan apakah hari ini sudah berbahagia? Jujur. Karena apa? Setiap kita yang namanya
rata-rata mungkin sebagian sudah lansia dan sudah pensiun, sudah purna bakti atau sudah bahkan sudah lansia. Saya nggak tahu yang paling muda saat ini mungkin Pak Agus mungkin ya. Ya yang dua ini tentu. Kalau ini kan masih yang belum pernah bakti, mungkin di antara dua. Ya, artinya termasuk saya pun sudah lansia. Lansia umurnya berapa sih harusnya? 60. Nah, saya sudah lewat dari 60 kebetulan. Saya juniornya beliau. Ya, saya hari ini ingin menyampaikan bagaimana kita hidup bahagia tanpa syarat. Maka marilah pada hari ini, pagi ini, kita memperbaiki rasa syukur kita. Rasa syukur pada Allah Ta'ala dalam bentuk-bentuk yang paling dekat yang ada di sekitar kita. Seringkali kita merasa syukur kalau kita saldo di rekeningnya dalam jumlah tertentu, dalam jumlah banyak. Maka kalau itu menjadi syarat bahagia, maka betapa menderitanya yang rekeningnya sudah menipis. Yang rekening nunggu jatah datang setiap bulan, apalagi yang tidak datang setiap bulan, maka menjadi menderita. Apabila bahagia itu kalau mobilnya ada 2, ada 3, lalu bagaimana yang tidak punya mobil? Kalau bahagia itu punya motor baru, PCX, NMAX, dan seterusnya. Lalu bahagia yang bagaimana? Lalu bahagia itu kalau istrinya sehari tidak ngomel, bisa jadi. Kita nggak tahu. Karena bisa jadi istri ngomel itu bagian daripada Allah membahagiakan kita. Nah, alhamdulillah hari ini bahwa 1 hari tidak ngomel. Ternyata kita lihat dia lagi sakit. Maka pagi ini saya akan menyampaikan kebahagiaan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari rasa syukur apa yang sudah ada di dalam diri kita dan sekitar kita. Bagi yang masih punya istri, kita bangun jam 3 atau setengah 4, kita noleh kanan, noleh kiri, istri masih ada. Kalau istri barangkali masih ada suaminya. Kalau yang barangkali istri sudah nggak ada, paling tidak Allah bangunkan, kita mendengar adzan subuh. Syukur-syukur sebelum adzan subuh kita terbangun, bisa sholat tahajud. Pagi ini masih ada beras. Hari ini sudah disuguhin teh di depan kita, tanpa kita memproses, tanpa kita tahu tadi bahwa saya pagi ini akan disodorin teh hangat. Itu bagian daripada rasa syukur. Maka bersyukurlah dari keadaan yang minimum yang ada pada kita. Pagi ini tiba-tiba Ustadz Sueb saya suruh dipanggil suruh sini. Buat saya ada kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Saya dipaksa untuk duduk. Yang mungkin bisa jadi kalau nunggu layak, saya tidak layak. Saya berbahagia bahwa ada kesempatan saya berbagi sedikit yang saya tahu. Bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak sulit. Dan tidak banyak syarat, bahkan tanpa syarat. Maka bahagia pertama adalah setiap hari kita memperbaiki rasa syukur. Yuk kita membuat satu jurnal. Jurnal itu enggak seperti orang accounting atau orang keuangan, tidak. Kalau jurnal seperti accounting maka hanya orang-orang akuntan atau orang yang berada di financial department yang bisa membuatnya. Jurnal setidak-tidaknya. Ketika kita mau tidur, dimulai mau tidur, kita evaluasi, kita bikin journaling. Dari pagi kemarin sampai menjelang tidur, apa rasa bahagia yang telah Allah berikan pada kita? Kebahagiaan pertama adalah tentu kita masih bisa bernafas, di mana nafas ini adalah hakikat kehidupan.
Kita sering mendengar diumumkan di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diulang 3 kali. Telah berpulang ke rahmatullah, menghembuskan nafas yang terakhir. Coba, kalimat itu kalau kita dengarkan, lalu kita baik-baik kita camkan dalam hati kita. Ternyata seseorang itu meninggal karena telah menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi kenapa kita tidak pernah mensyukuri yang nama nafas? Setiap tarikan nafas, kalau kita menarik, itu artinya hidup. Lepas, mati. Jadi setiap saat sebenarnya kita itu hidup mati. Maka maknanya ketika kita sudah melepas nafas terakhir dan tidak kembali, itulah titik kematian kita. Satu janin yang telah umur 4 bulan 10 hari, Allah katakan bahwa setelah penciptaannya berumur 4 bulan 10 hari, maka kutiupkan melalui utusannya sebagian ruhku. Kalau makna ketiup, kita semua paham. Niup balon berarti ada oksigen yang ditiupkan. Meniup udara, ada suara. Maka ketika Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya, siapa aku dan aku di mana? Katakan, aku ini dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu." Makna seperti apa maknanya? Aku ini Allah, satu-satunya Tuhan. Maka untuk mengingatku, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Itu ada di surat Toha ayat 14. Nah, maknanya, ternyata kita ini memiliki unsur daripada ruh yang ditiupkan oleh Allah melalui utusannya, sehingga kita hidup. Maka saat ditiupkan itu, terjadilah kontrak transaksi tentang kelahirannya, kematiannya, rezeki, jodoh, dan sebagainya. Kita tidak sudah mencari, kita sudah diberi. Maka makna kedekatan daripada lebih dekat urat leher adalah tarikan nafas setiap saat, itulah sesungguhnya bagian daripada roh Allah. Maka kita tidak akan bisa hidup kalau kita berada di suatu tempat di mana ruang tersebut tidak terisi oleh oksigen, tidak terisi oleh udara. Kehidupan kita sangat tergantung oleh udara. Maka pada hari ini, sesuai yang saya sampaikan bahwa bahagia itu tidak sulit, bahkan tanpa syarat. Yang pertama, agar kita bahagia, jangan kita berkutat dengan masa lalu. Dari setiap kita bisa jadi, dulu Pak Sueb punya jabatan tinggi di Bank of Tokyo. Sebagian bapak-bapak sini adalah pejabat Bank of Tokyo, sesuai dengan jabatannya. Tapi semua itu sudah hilang. Sudah tidak ada karena berputarnya waktu, saatnya bergiliran yang kita tidak bisa menahannya. Begitupun usia kita, yang dulu ganteng-ganteng, sekarang sudah rambutnya putih, jalannya mulai bongkok, jalannya mulai pelan, mata mulai rabun. Ini bagian dari perjalanan waktu yang tidak mungkin kita tahan. Maka masa lalu adalah kehidupan yang sudah berlalu. Masa lalu ada suatu perjalanan yang sudah selesai. Kapan masa lalu itu? Masa lalu adalah sejak kita diciptakan, lahir, lalu sampai dengan kita berangkat ke masjid, ini adalah masa lalu.
Sesaat lalu kita mendengarkan imam memimpin kita sholat adalah masa lalu. Maka masa lalu sebagai sebuah ibroh atau pelajaran buat kita tentang hari ini. Jadi hari ini yang kita rasakan adalah hasil masa lalu kita. Masa lalu yang gilang gemilang dari sebuah karir. Masa lalu yang gilang gemilang, badan kita hari ini masih sehat. Bukanlah tiba-tiba sehat ini terjadi atau tercipta menjadi kondisi yang sehat hari ini. Melainkan sebuah proses panjang, sebuah karir perjalanan waktu yang bisa menjadikan hari ini kita masih survive. Masih sehat, masih bisa menikmati hidup. Barangkali ada yang sempurna punya anak, punya cucu, punya mantu, bahkan mungkin ada yang dimantu lagi. Itu bagian masa lalu. Maka ibarat kita mengendarai mobil, boleh sesekali kita melihat kaca spion. Melihat kaca spion, sesaat aja untuk menoleh di belakang. Adakah di belakang yang mau nyalip, ataukah di belakang siapa? Sesekali aja boleh kita melihat spion. Kalau toh kehidupan ini adalah sebuah kehidupan sebagai mengendarai mobil, maka sesekali aja. Jangan terlalu lama menoleh atau melihat belakang. Nanti kita tidak melihat yang ke depan. Lalu syarat yang kedua, setelah syarat pertama, jangan berkutat masa lalu. Jangan menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Maka yang kedua syaratnya, jangan mengkhawatirkan masa depan. Bisa jadi di antara kita, Bapak sekalian, sudah punya anak, ada punya cucu, atau punya anak yang sekolah belum selesai. Memikirkan bagaimana anakku nanti, kelanjutan sekolahnya, kelanjutan studinya. Sementara aku hanya punya penghasilan dari pensiun. Dihitung-hitung tidak cukup untuk membiayai sekolahnya. Atau yang punya anak belum nikah. Kapan anakku mau nikah? Kenapa dia nggak mau nikah-nikah? Sementara kehidupan ekonomi semakin sulit. Negara kita betul kaya, tapi pengelolaannya tidak membuat rakyatnya kaya. Kekayaan hanya berputar di sekeliling orang-orang yang dekat kekuasaan, bahkan yang mengendalikan kekuasaan. Itu bukan wilayah kita untuk memikirkan. Kalau kita memikirkan masa depan atau nanti, maka yang ada adalah khawatir. Kekhawatiran membuat hati kita tidak tenang. Ketika kita tidak tenang, maka hormon-hormon negatif yang ada dalam diri kita bermunculan, membuat badan kita tidak sehat, pikiran kita tidak sehat, hati kita galau, hati kita cemas. Maka kecemasan akan mempengaruhi lambung kita, asamnya naik. Asam naik maka kembung, asam naik maka mual. Maka jangan mencari perumah ketika asam lambung kita naik. Tapi kita coba teliti apa yang sedang terjadi dalam gejolak pikiran kita. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Apakah kita tahu? Coba kita tanya diri kita masing-masing, termasuk saya. Apakah sepulang saya bicara di sini, saya masih bisa sampai rumah selamat? Atau masih hidup? Kita tidak tahu. Karena masa depan adalah sebuah misteri, sedangkan masa lalu adalah histori. Maka histori sudah tertulis, sudah berjalan, sudah menjadi sebuah kenyataan. Sedangkan masa depan kita tidak tahu. Sebuah misteri. Kita tidak usah mengotak-atik masa depan. Tugas kita adalah apa? Jalani yang terbaik hari ini. Apa yang ada pada kita,
kelola yang terbaik. Apa yang sudah ada pada diri kita, syukuri setiap saat. Maka saat bangun tidur, jangan langsung bangun. Karena tidur itu adalah pada fase kematian. Maka pertama saat kita mendusin atau kita terbangun, tentu kita berdoa mensyukuri ternyata kita Allah hidupkan kembali. Setelah itu duduk tenang, mensyukuri. Coba kita tarik nafas, kita masih bisa menarik nafas. Berarti menunjukkan kita masih diberi kesehatan. Syukur pertama adalah masih ada nafas. Lalu mensyukuri berikutnya, kita coba berdiri menuju kamar mandi, ternyata kita masih memiliki kemampuan berdiri dan berjalan. Saran saya, jika kita mampu bangun sebelum subuh, kita melaksanakan bisa sholat tahajud. Saya menyampaikan tip pribadi. Ketika bangun, saat kita tidur, kita menggunakan pakaian tidur, pakaian dalam yang semalam kita kenakan. Maka pertama saat bangun, sebelum memulai aktivitas untuk sholat tahajud atau bermunajat, siapkan celana dalam yang baru, pakaian dalam yang baru. Baru di sini maknanya baru belum dipakai. Mandi, bersihkan diri bapak-bapak, mandi pagi sebelum melakukan aktivitas sholat tahajud. Itu akan membuat badan segar, cerah, semangat baru. Karena tidak tahu ketika kita tidur, ada kotoran atau ada hadas-hadas lain yang menempel ke pakaian kita. Bangun menghadap Allah dengan pakaian terbersih, hati bersih, jiwa bersih. Bagian daripada memulai kehidupan dengan rasa syukur bisa bangun dan menghadap Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga, seringkali kita hidup ini, pada masa modern ini adanya medsos, adanya WA, adanya Instagram, adanya TikTok. Banyak sekali tiba-tiba orang-orang yang menjadi orang pintar secara instan dan mengagetkan, di mana tiba-tiba kita mendapatkan share yang datang dari mereka hasil scrolling, hari searching, lalu tiba-tiba seperti mereka lebih pintar daripada kita. Maka kita harus bijaksana menyikapi hal tersebut. Belum tentu yang disampaikan pada kita itu kebenaran. Karena pada era digital sekarang ini, bisa jadi yang berseliweran, yang tidak pernah kita undang, tidak pernah kita mau datang kepada kita. Informasi-informasi yang bila tidak kita kaji, tidak kita seleksi, banyak informasi yang menyesatkan, bahkan menjadikan petaka. Maka saya ngajak bapak-bapak sekalian, kita harus bijaksana menyikapi informasi-informasi yang hadir kepada satu benda yang saya suka menyebut. Benda ini bisa menjadi benda terlaknat atau bisa juga benda yang dirahmat, yaitu setan gepeng yang namanya handphone. Handphone bisa menjadi malapetaka, namun bisa menjadi rahmat, tergantung bagaimana kita menggunakan dan menyikapinya. Banyak gara-gara handphone menjadi rumah tangga berantakan, anak berantakan, hidup kita berantakan. Tapi bisa juga menjadi dari handphone kita menjadi lebih soleh, kita bisa melaksanakan banyak ibadah karena informasi yang kita dapat dari situ. Handphone adalah benda bisu, informasi adalah benda bisu, bisa bersuara tapi maknanya bukan manusia. Yang lebih repot adalah informasi karena perkembangan dunia ini, tetangga kita mengatakan,
tetangga kita itu kok tiba-tiba kaya, punya mobil baru, dari mana dia datang? Atau sebaliknya, kita sedang kesulitan ekonomi, tetangga kita mengatakan, itu si Bambang kenapa? Kok dulu mobilnya ada 5, sekarang tinggal 1 aja berat-berat. Sedangkan saya bersyukur, mobil saya yang tadinya mulus kok banyak lukisan. Orang mengatakan kenapa tuh berat-berat? Atau Pak Soeb, kenapa Pak Soeb itu? Nah, seringkali kalau kita terusik, tergoda oleh omongan orang-orang untuk menanggapi. Istri kita diomongin oleh tetangga kita, diomongi oleh barangkali punya komunitas. Kalau ibu-ibu istri kita tentu bukan sosialita, manualita. Karena sudah manual semua, maka manualita. Manualita pun sama, masih ada aja gosip, gunjing sana, gunjing sini. Maka pesan saya, bahagia itu enggak sulit, dengan syarat, jangan mendengarkan omongan orang. Jangan titipkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Jangan letakkan kebahagiaan kita karena suara orang. Kebahagiaan kita ada diri kita sendiri. Maka ketika kita punya masalah, jangan cari jalan keluar. Tidak ketemu. Karena apa? Semua persoalan itu ada di diri kita. Ya? Jadi carilah jalan ke dalam. Kenapa? Kenali diri kita. Apa yang membuat kita gelisah? Kita tahu pasti. Jujur, semua datang dari kita. Karena apa? Karena persoalannya ada di satu hal, yaitu ego. Ego. Saya membeli sebuah buku yang berjudul Ego is your enemy. Ego adalah musuh Anda terberat dalam kehidupan. Setiap kita punya ego. Karena ego inilah yang menjadikan kehidupan morat-marit. Kehidupan rumah tangga bermasalah. Kehidupan RT bermasalah. RW bermasalah. Negara bermasalah. Ego yang paling besar, superpower. Karena negara superpower ingin mengatur negara lain, maka negara lain carut marut. Ego mengatur Indonesia karena merasa hebat, akulah yang paling kuat, aku yang paling kaya, akulah yang paling menentukan, maka berantakan. Begitupun diri kita. Bagaimana bisa ego ini dikendalikan dan diturunkan? Maka di samping kita nggak mendengarkan kata orang tentang kita, agar hidup kita bahagia, maka bersedekahlah. Sedekah maknanya tidaklah selalu dengan harta. Kalaulah dengan harta yang bisa sedekah, yang dia menjadi bahagia dan masuk surga, bagaimana orang-orang yang hidupnya pas-pasan? Sedekah dimulai dari diri kita yang paling kecil, meniatkan dengan tulus. Senyum ketika bertemu dengan tetangga kita, bertemu siapapun yang kita ketemu, kita sapa, Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Bapak? Di sini ada, saya contohkan beliau yang ada di pojok sana, pakai kopiah hitam. Beliau keliling, ketemu setiap orang, hampir beliau sebagai penduduk mungkin di antara kita duluan kita. Mas Harto lebih lama di sini, tapi belum tentu komplek ini mengenal lebih baik. Tapi beliau bisa mengenal dari ujung Bojong sana, sampai sebelah sana, sampai ke sini, 5 RT hampir kenal beliau. Mungkin orang-orang yang tinggal di sini tidak tahu namanya. Itu Bapak itu loh, yang pagi bawa sajadah jalan keliling. Masya Allah, boleh dicontoh. Beliau jalan dengan semangat. Pada usianya yang sekarang udah 73. Masih bisa nendang karena beliau dulu mantan pelatih karate. Betul ya? Nah, dulu dan berapa saya nggak tahu, sekarang dan kawan-kawan. Ya kan? Sekarang lebih banyak dan kawan-kawannya.
Nah, itu lebih membahagiakan daripada dulu waktu dan 1 dan 2 kan. Nggak perlu fight. Sekarang ternyata apa? Merangkul itu lebih baik daripada memukul. Sedekah pertama adalah senyum. Kalau ada sedekah harta. Sedekah kesempatan berikan kerjaan, kita berikan. Tapi saya berikan kepada bapak-bapak sekalian. Ada sedekah yang paling berat. Yang ini membuat kita lebih bahagia dalam hidup. Yaitu apa? Sedekah ego. Ada satu contoh, saya punya kawan, seorang trainer ya. Tapi dia sedang berguru pada seorang pembicara nasional. Mungkin Bapak Ibu yang sebagian sering melakukan ikut trainer, yaitu Bapak mungkin tahu namanya Tung Desem Waringin. Nah, pernah dengar paling setidaknya. Orang ini saya kenal baik. Karena adalah pemburu ilmu. Beliau bukan orang yang miskin. Ketika dia sedang berguru pada Pak Tung ini, mungkin kekayaannya masih puluhan M. Tapi apa yang terjadi? Karena ingin belajar ilmu dari Pak Tung Desem, dia datang ke rumahnya, mengenalkan diri, dan apa yang terjadi? Setiap hari Ahad dia datang ke rumahnya, dia ada mobil 7, dia cuci semua. Dia disuruh, bahkan dilarang. Untuk apa nih kamu melakukan ini? Pak Tung, saya punya nazar, saya punya niat kuat, ingin belajar ilmu dari Bapak. Lewat cara inilah saya ingin mendapatkan pintu ilmu dari Bapak. Setiap hari Ahad dia datang, mobilnya dicuci semua, mau bersih, mau kotor dicuci pokoknya. Setelah dicuci, dia mandi, Pak Tung, saya sudah siap menerima ilmu dari Bapak. Maka diberikan ilmu. 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Sampai berjalan itu 2 tahun. Bukan pekerjaan yang mudah. Dia padahal memiliki 3 perusahaan sebagai direktur. Maka dia taruh egonya, dia taruh yang paling bawah, paling dasar. Maka Pak Tung ternyuh. Dikasih ilmu-ilmu tentang bisnis, ilmu-ilmu tentang money revolution. Apa yang terjadi? Hari ini dikasih kepercayaan 5 perusahaannya suruh megang. Saya sedang tidak membicarakan tentang nilai uangnya, tidak. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih 3 minggu lalu, kami sedang melakukan Zoom. Beliau ini memberikan tip-tip tentang kesehatan. Bagaimana hidup sehat, baik secara fisik maupun mental maupun rohani. Tengah-tengah dia menyampaikan Zoom, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, minta waktu sebentar aja. Bangsa 1-2 menit, saya mesti buka WA, karena WA ini minta dibuka. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Dia buka WA-nya, selamat sore Bapak, ini saya kirimkan data bagi hasil bulan November, karena kurang lebih sebulan yang lalu, bulan November. Bapak pengen tahu nggak? Ibu juga pengen tahu? Pengen dong, gitu. Nah, akhirnya dibuka. Ini angka pertama 18 titik, katanya. Terus belakangnya ada 3 titik lagi, 3 digit, 3 titik lagi, ada lagi, dan titiknya ada 9. Berarti 18, sekian M. Ini bagi hasil bulan November aja. Nah, orang yang sudah memiliki kekayaan sebagian, namun tawaduk dia ketika menuntut ilmu, sampai ndelosor bahasa Jawanya. Yang dia mencontohkan tentang sedekah ego. Di kali yang lain, beliau menceritakan, karena ingin belajar pada orang yang lebih hebat lagi, yang kelasnya di atas Pak Tung Desem, yaitu namanya Herman Tanoto. Hermanto Tanoto, ada semua dengar ya, pernah? Dia diperkenalkan pada hari itu, dalam keadaan sudah kaya ini. Diperkenalkan diajak makan siang. Ini Pak Hermanto Tanoto, terus ada kakaknya, ada berapa 5-6 orang makan siang. Setelah diperkenalkan, akan ngobrol-ngobrol, orang ini berdiri. Mohon maaf sebentar, minta waktunya 1-2 menit Bapak-Bapak sekalian. Dia memperkenalkan dirinya, saya alhamdulillah diperkenalkan oleh Pak Tung. Mohon izin Bapak semua dan tolong pelayan yang ini mendengar. Hari ini, siang ini, saya pada saat makan siang ini, izinkan saya melayani Bapak Hermanto Tanoto untuk kebutuhan makanan ini. Apapun yang beliau inginkan, saya ngambilkan. Tolong mohon maaf semuanya jangan, kecuali saya untuk melayani beliau.
Ini tentang bicara sedekah itu. Hari itu akhirnya melayani Pak Hermanto khususnya itu hanya dia. Minta apa dia? Mohon maaf Pak, jangan larang saya. Ini adalah keinginan saya. Saya ingin belajar kepada orang yang hebat. Akhirnya berjalan cerita. Di tengah-tengah acara makan belum selesai, lalu Pak Hermanto mengundang kakaknya nyolek Pak Hermanto. Hermanto, kamu kan ada 2 proyek besar yang belum terselesaikan, yang ada sedikit masalah. Coba, kamu kasih dia aja untuk menyelesaikan. Yang ngomong ceritanya, kalau ngomong angkanya tentu sudah enggak puluhan lagi M-nya. Sehingga pada hari ini ada perusahaan-perusahaan yang Pak Tung tadi ada 5 diberi pegang, dan dari beliau Pak Hermanto tadi ada megang 2 proyek yang angkanya 1,T. Lalu bagaimana orang yang tadinya 10M, sekian ratus M bisa mampu? Allah yang mampukan. Karena sedekah ego tadi, maka Allah melebarkan dadanya, melebarkan jiwanya menjadi orang yang makin besar, tanpa menaikkan dirinya, tapi dia merendahkan. Maka kata Allah, jika kamu punya masalah, maka angkat tanganmu, aku akan turun tangan. Jika kamu merasa yang kamu bisa turun tangan, maka aku akan angkat tangan, kata Allah. Maka angkat tanganmu, aku akan turun tangan menyelesaikan. Maka kembali, kebahagiaan kita jangan dititipkan ke orang lain. Agar kita rendah hati, maka mari kita belajar, utama diri saja, belajar sedekah ego. Karena ego ini tidak bicara kaya atau miskin. Yang lebih repot itu udah miskin, sombong. Nggak beriman pula. Ini yang berat. Maka yang tahu diri kita, mari saya ajak Bapak sekalian, kita sedekah. Yang paling berat yaitu sedekah ego. Selain sedekah yang lain. Jadi saya ulang, yang pertama, masa lalu tinggalkan, sudah selesai. Boleh untuk pelajaran ke depan, agar ke depan tidak salah hidupnya, tidak lebih buruk hidupnya. Bagaimana caranya? Jangan pikirkan masa depan, jangan khawatirkan masa depan. Kita perbaiki, rendahkan diri kita, perbaiki diri kita. Maka bagaimana agar hidup kita bahagia? Jalani hari ini dengan cara yang terbaik. Yuk kita catat setiap hari minimum 3 rasa syukur setiap hari kita catat. Dari terkecil hari ini, datang teh manis, datang kue. Bertemu bapak-bapak sekalian ini suatu kebahagiaan buat saya. Saya berbagi ini mudah-mudahan ada kebaikan. Setidaknya kebaikan ini untuk saya. Mudah-mudahan ada buat bapak sekalian. Nah, maka perbaiki hidup kita dari bersyukur. Bersyukur tidak usah melihat keluar, lihatlah yang ke dalam. Kemudian, yuk kita melangkah perubahan. Kita melakukan yang dari habit atau kebiasaan lama yang kurang baik, tinggalkan. Memulai langkah-langkah baru yang kecil. Dimulai dari mana? Dari ruang kita ada. Di mana? Tempat tidur kita. Mungkin selama ini ada barang-barang yang manfaat, keluarkan. Gunakan filosofi mesin penyedot. Yang nggak perlu, sedot, keluarkan. Mungkin punya pakaian-pakaian lama numpuk nggak pernah dipakai, keluarkan. Bagikan ke orang yang membutuhkan. Ada alat-alat yang nggak mungkin kita manfaatkan, keluarkan. Bersihkan hal-hal yang nggak perlu. Begitupun diri kita. Kalau ada kita kebencian, kita rasa jengkel dengan seorang, yuk kita lepaskan. Belajar apa? Berikutnya, sebelum kebahagiaan puncak adalah belajar memaafkan. Dari mana? Memaafkan diri sendiri dulu. Seringkali kita menyesal. Aduh, coba kalau dulu nggak begini, dulu nggak begitu, pasti aku nggak susah begini. Sudah terjadi, maka maaflah. Maafkanlah diri Anda, maafkan diri kita, berdamailah dengan diri kita. Maaf berikutnya adalah kita pasti punya kebencian, punya kekesalan, punya rasa dendam. Hilangkan semuanya. Tanpa syarat. Coba hadirkan dalam daftar kita, tulis orang yang aku benci, 1, 2, 3, 4. Bahkan jangan sampai ada kebencian itu orang yang ada di dalam rumah kita.
benci pada istri, pada anak, mertua. Aduh, amit-amit. Alhamdulillah min dzalik. Kita buat list 1 sampai sebanyak-banyaknya. Setelah itu cari scoring yang paling utama, mana yang kalau nama ini disebut atau foto ini nampak, kebenciannya sampai ubun-ubun. Itu maafkan duluan. Maafkanlah duluan. Setelah itu selesai, maafkan yang kedua. Yang setelah itu yang ketiga. Maka akan ringan. Sesi yang saya sampaikan yang sekarang tentang memaafkan ini, kalau bapak-bapak sekalian mau, suatu saat saya bisa mengadakan di masjid ini, kita melakukan bersama-sama. Yang namanya merilis hal-hal yang membuat luka batin kita. Setiap kita punya luka batin, setiap kita punya masalah masa lalu dan masa sekarang yang belum selesai. Karena ini kalau tidak diselesaikan, tidak dibuang, tidak dirilis, menjadikan hambatan dalam hidup. Apalagi dibawa mati. Ini bisa dihilangkan, bisa dirilis. Bahkan ini menghambat keberlimpahan dalam diri kita. Keberlimpahan maknanya tidak selalu materi, kembali lagi. Karena sesungguhnya materi bisa jadi penghambat malah, kalau kita salah menempatkan. Keberlimpahan dimulai dari diri kita yang disebut keberlimpahan hati kita. Hati yang tulus. Maka kapan kebahagiaan itu hadir diri kita? Mulailah pagi ini. Kapan? Saat ini. Di mana? Di sini. Tidak nanti. Yaitu perbaiki jurnal hidup kita. Mulai rasa syukur, kita catat rasa syukur kita 3 setiap hari. Kemudian ada hal-hal di sekitar kita yang tidak manfaat, mengganggu kita, singkirkan. Yang ketiga, milikilah tenggang rasa, toleransi kepada diri kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita. Biasanya kekesalan itu adalah kepada orang terdekat kita. Masalah yang terlalu timbul, terbit yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita minta, tidak pernah kita sangka, yaitu keluarga kita sendiri. Melihat istri kita yang dulu seksi, cantik, hari ini badannya sudah kedodoran, jalannya sudah susah. Maka kalau itu dilihat sebagai persoalan, maka persoalan. Tapi mari kita syukuri istri kita yang suka ngomel, istri kita yang suka nyinyir, istri kita yang gak sabaran, itu bagian ladang amal kita. Perbaiki hubungan kita dengan istri, anak-anak kita, cucu kita, itu menjadi lapang amal kita. Perbaiki hubungan dengan tetangga kita, sesama jamaah, menjadi lahan amal kita. Dengan kita perbaiki hari ini, mulai saat ini, kini, dan bukan nanti. Yuk kita sama-sama, maka kebahagiaan itu kita raih tanpa syarat dan menjadi mudah. Demikianlah Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Semua ini adalah teori. Tidak ada manfaat apapun ketika tidak dipraktekkan. Sesungguhnya perubahan adalah datang dari kita sendiri. Mulai kapan? Mulai hari ini, saat ini, dan bukan nanti. Demikianlah saya Bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Jadi ayat yang paling pendek dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 7, bunyinya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ketika ada kebaikan, itu akan kembali kepada kebaikan kita, kembali kepada kita sendiri. Tapi ketika ada kejahatan juga yang kita lakukan pasti akan balik kita. Demikian hukum namanya hukum kekebalan energi. Jadi kekekalan energi. Jadi energi itu kekal, ketika kita berbuat baik pasti akan kembali kepada kita. Kita berbuat jahat pasti akan kembali. Ya, terima kasih Pak Bambang atas pencerahannya pagi hari ini. Kita tunggu pekan depan atau pekan-pekan nanti yang lain untuk diisi lagi dengan rilis coba insya Allah. Bisa diundang yang lain-lain. Iya, baik.
Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.